kita lanjutkan materi kita ya. Sekarang masuk kita ke bagian D, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi. Artinya di sini kalian mampu menulis sebuah cerita. Jadi sebelum menulis sebuah cerita narasi atau cerita imajinasi, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan atau diperhatikan. Yang pertama, menemukan ide. Artinya ide-ide yang ada yang terjadi di sekitar peristiwa utama, seperti misalnya kenangan kamu beroleh sesuatu barang misalnya, atau perjalanan kamu dengan keluarga ke suatu tempat, bisa ya nak, atau boleh pengalaman kamu di saat kita awal MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, atau pengalaman kalian di saat mulai belajar atau mengenal lingkungan sekolah kita Kartini Handayani, atau banyak lagi hal-hal yang bisa kamu tuliskan menjadi sebuah cerita narasi. Itulah yang dimaksud dengan menemukan ide. Kalian ingat-ingat dulu apa yang bisa kalian tuliskan. Yang kedua, menciptakan tokoh. Di cerita kamu ciptakan tokoh, karena sang tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita kamu, ya kan? Tokoh yang menjadi pelaku dalam cerita yang akan kamu tuliskan. Tapi tokoh yang kamu sudah tuliskan, kamu tentukan dalam ceritamu, harus jelas perempuan atau laki-laki. Harus jelas ciri-ciri kepribadiannya oleh kamu sebagai penulis kepribadian si tokoh dalam cerita yang kamu tulis. Kemudian yang ketiga, menentukan latar. Di mana latar atau tempat, suasana, kapan, di mana tempat, kapan terjadi, kapan tempatnya peristiwa yang kamu alami atau peristiwa dalam cerita yang kamu tulis. Jelas ya karena kemudian menciptakan alur. Rancanglah peristiwa itu atau pengalaman demi pengalaman itu yang kamu sudah alami, yang akan kamu tuliskan. Kamu rancanglah supaya ceritamu dapat dipercaya. Ya karena jadi dengan kamu merancang peristiwa atau urutan peristiwa pengalaman yang sudah kamu alami itu, si penulis pun gitu ya karena jadi buat karakter-karakter atau sifat-sifat tokoh dalam ceritamu berkembang melalui urutan-urutan peristiwa dalam ceritamu. Jelaskan nak. Jadi jangan dituliskan si tokoh dalam ceritamu seolah menjadi seorang yang bodoh, tapi buatlah berkembang melalui alur ceritamu yang hidup. Ya karena yang hidup artinya mereka nampak dengan berbagai sifat-sifat penokohannya yang ada dalam ceritamu. Ya kan? Jadi boleh kamu menuliskannya secara halus, jangan langsung tiba-tiba begitu. Jadi pelan-pelan dengan alur-alur ceritamu, si tokoh daripada
tokoh, sifat atau penokohan daripada si tokoh yang ada dalam ceritamu berkembang. Jadi si pembaca pun makin suka membaca cerita yang kamu tulis. Kemudian setelah tahap 1 menemukan ide, 2 menciptakan tokoh, menentukan latar, menciptakan alur, kemudian tulislah. Mulailah menulis daripada cerita narasimu. Jadi di saat mau mulai menulis, usahakan memilih bahasa di awal ceritamu yang menarik. Menurut Mem, jangan tulis pada suatu hari, tapi mulailah di siapa Miss? Oh, kurang tahu Miss, karena dari tadi aku di sini. Jadi cobalah mulai dengan membuat awal kalimat di paragrafmu di sebuah tempat antah berantah atau di sebuah tempat yang namanya Bukit Gibeon. Saya dan keluarga berkunjung, begitu ya, karena kemudian pada malam itu yang sangat mengesankan, atau pada malam itu penuh dengan rasa senang dan bahagia, saya terharu. Keluarga saya memberikan kejutan perayaan ulang tahun saya. Dan selanjutnya pokoknya intinya tulislah alur ceritamu semenarik mungkin ya, karena supaya pembaca pun semakin tertarik, penasaran. Oke, nah diputar ya.